Shalom adik-adik yang terkasih, selamat pagi. Puji Tuhan, kembali lagi kita bersama-sama boleh beribadah sekolah minggu secara online di GKA Gloria Pacar. Nah adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih oleh karena kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh kembali lagi bersama-sama untuk beribadah sekolah minggu. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, siapa di sini yang mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Nah, Lasu Edot juga mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau menyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Semuanya berdiri. Kita mau menyanyikan pujian dengan penuh sukacita, semangat, dan ikutin gerakan Lasu Edot. Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Wah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan pujian bahwa kita mau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Siapa yang mau? Mau jalan serta Yesus selama-lamanya? Mau ya? Iya, adik-adik pasti mau. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau menyanyikan pujian baca kitab suci doa tiap hari. Supaya apa? Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang mau mendengarkan firman Allah. Yuk semuanya tetap berdiri. Kita menyanyikan pujian dengan penuh sukacita. Baca kitab suci doa tiap hari. Ikuti gerakannya Lasu Edot ya. Sudah siap semuanya? Baca kitab suci. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus
memberkati. Shalom anak-anak. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak yang taat dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan amin. Anak-anak, Luset TV mau ajak kita tebak-tebakan. Tebak ya, ini di mana tempatnya ya, atau apa nama tempatnya? Tempat ini banyak batu-batunya. Mana ya? Terus suhunya sangat panas. Wah, kalau panas enak enggak ya? Enggak enak ya. Yang pertama tadi banyak batu-batunya. Terus suhunya sangat panas. Nah, karena suhunya sangat panas, yang tumbuh-tumbuhan yang ada di sana itu sangat sedikit atau jarang. Dan biasanya yang banyak itu adalah tumbuhan kaktus. Nah, sudah 3 clue. Ada yang sudah tahu di mana ini? Oh, masih ada yang belum tahu ya? Setiwi kasih 1 clue lagi ya. Tadi banyak batu-batu, suhunya sangat panas, terus tumbuhan yang bisa hidup namanya kaktus. Nah, clue yang selanjutnya, huruf depannya adalah P dan G. Jadi ada dua kata ya, P dan G. Ada yang sudah tahu? Ya, jawabannya adalah padang gurun. Nah, hari ini Luset TV mau cerita tentang seseorang yang diutus Tuhan ke padang gurun. Untuk apa ya? Nah, kita mau dengarkan ceritanya ya. Namanya Bapak Filipus. Bapak Filipus ini adalah orang yang taat kepada Tuhan. Tahu dari mana Lose? Karena dia orang yang sangat suka membaca firman Tuhan. Dan selain membaca firman Tuhan, dia juga menceritakan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Filipus ini mau supaya banyak orang semakin percaya kepada Tuhan dan banyak orang yang diselamatkan. Nah, tapi anak-anak, satu kali terjadi penganiayaan. Ya, jadi orang-orang Kristen itu semuanya yang ada di Yerusalem menjadi tersebar ke berbagai daerah. Termasuk Bapak Filipus ya. Dia pergi ke kota yang namanya Samaria. Nah, ini satu daerah ya, mereka juga orang-orang Yahudi tetapi mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, lalu Bapak Filipus itu memberitakan firman Tuhan, memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di Samaria. Dan benar anak-anak, banyak sekali orang Samaria yang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, suatu kali Bapak Filipus ini kedatangan malaikat. Wah, Bapak Filipus kaget ya. Tapi ternyata malaikat itu menyampaikan satu pesan. Pergilah ke padang gurun. Di situ kamu harus menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada seorang sida-sida. Nah, jadi akhirnya Bapak Filipus taat ya anak-anak ya. Padahal kalau pergi ke padang gurun tadi enak enggak? Yang pertama tadi apa? Isinya batu-batu atau pasir. Terus suhunya panas ya, enggak ada tumbuhan, adanya kaktus. Nah, tapi Bapak Filipus mau taat kepada perintah Tuhan. Meskipun ke padang gurun itu enggak enak ya. Akhirnya Bapak Filipus ke padang gurun dan kemudian dia mencari ya. Mana ya orang yang harus aku ceritakan tentang Tuhan Yesus. Lalu anak-anak, datanglah seorang sida-sida. Sida-sida ini adalah orang dari Ethiopia. Dia ternyata habis dari Yerusalem dan sedang dalam perjalanan pulang. Nah, di dalam perjalanan pulang itulah dia bertemu dengan Bapak Filipus. Sida-sida itu sedang membaca gulungan kitab anak-anak. Gulungan kitab dari kitab Yesaya
yang menceritakan tentang nubuat tentang Tuhan Yesus. Nah, tapi Sida-sida ini tidak mengerti apa yang ditulis dalam kitab Yesaya itu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Filipus bertanya sama sida-sida itu, "Apakah kamu mengerti apa yang kamu baca itu, Tuan?" Dan orang itu menjawab, "Aku tidak mengerti karena tidak ada orang yang membimbing aku. Tidak ada orang yang memberitahu aku apa maksud dari gulungan kitab ini." Nah, lalu Bapak Filipus berkata, "Tuan, kalau begitu apakah Tuan mau aku menceritakan apa arti dari nubuat itu?" Nah, sida-sida ini menjawab, "Mau anak-anak." Nah, akhirnya Bapak Filipus itu menceritakan tentang Tuhan Yesus, orang yang datang ke dunia ini. Dia adalah Allah yang turun ke dunia menjadi juru selamat bagi orang berdosa. Orang yang mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, dia dibaptis dan memperoleh keselamatan sehingga dia tidak dihukum tetapi memperoleh kehidupan yang kekal di surga. Anak-anak, sida-sida ini mau percaya. Lalu ketika dia melihat ada tempat yang ada airnya, dia berkata kepada Bapak Filipus, "Lihat, di sana ada tempat yang ada airnya. Apakah aku boleh dibaptis?" Nah, Bapak Filipus berkata, "Kalau engkau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, boleh." Dan sida-sida itu menjawab, "Aku mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus." Lalu akhirnya Bapak Filipus dan sida-sida itu pergi ke tempat yang ada airnya itu, lalu sida-sida itu dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, setelah membaptis sida-sida itu, Bapak Filipus itu tiba-tiba menghilang anak-anak. Dia dibawa pergi oleh Roh Kudus ke satu tempat yang bernama Asdod. Nah, di kota itu dia memberitakan firman Tuhan juga kepada orang-orang di sana. Nah, sida-sidanya tadi bingung ya, loh Bapak Filipusnya kemana? Nah, dia kemudian menyadari bahwa Bapak Filipus itu adalah orang yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, yang menceritakan Tuhan Yesus supaya dia diselamatkan dan dia akhirnya dibaptis. Nah, jadi akhirnya sida-sida itu kemudian segera pulang ke Ethiopia. Dia mau menceritakan juga kepada orang-orang, kepada keluarganya tentang apa yang dia dengar dari Bapak Filipus. Nah, anak-anak, hari ini kita belajar dari teladan Bapak Filipus. Orang yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, dan ketika dia belajar firman Tuhan, dia juga mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. Ya, apalagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, kita anak-anak yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita juga mau seperti Bapak Filipus ya. Ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita juga mau menceritakan apa yang kita dengar itu, apa yang kita baca itu kepada orang-orang lain. Ya, supaya banyak orang yang juga percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin ada saudara-saudara kalian atau teman kalian yang belum bergereja, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ayo, ceritakan Tuhan Yesus kepada mereka. Ajak mereka ke gereja. Atau mungkin juga saudara kalian yang lain, misalnya ada paman, bibi, atau emak, engkong, atau mbak di rumah, atau pegawai kalian, atau siapapun ya, yang kita tahu belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia sebagai juru selamat yang menyelamatkan kita orang berdosa. Ya, kita mau semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus ya, melalui firman Tuhan yang kita mau hafalkan hari ini ya. Yuk, kita buka Alkitab kita ya. Setiwi mau ajak kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8b. Ya, lo Setiwi bacakan ya. "Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi."
Oke, sekarang kita pakai gerakan ya. Buka Alkitabnya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, kita mau menjadi saksinya Tuhan seperti Bapak Filipus. Sekarang kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau menjadi saksi-Mu supaya Tuhan dimuliakan dan semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua anak Tuhan katakan amin. Adik-adik yang terkasih, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Nah, selanjutnya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk kita mempersiapkan persembahan kita dan kita mau memberikannya kepada Tuhan. Nah adik-adik, persembahan dapat ditransfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Adik-adik yang terkasih, ibadah sekolah minggu kita telah selesai. Nah adik-adik, Lase Edward ada 2 pengumuman. Yang pertama, yuk adik-adik kita semua Lase Edward undang untuk bersama-sama ibadah sekolah minggu secara onsite di GKA Gloria Pacar. Yuk adik-adik, sekarang ini sekolah minggu kita sudah ibadah secara onsite. Yuk kita sama-sama datang ke gereja, kita beribadah bersama-sama, memuji Tuhan, dan terlebih-lebih kita mau mendengarkan firman Tuhan. Lalu pengumuman yang kedua adalah jangan lupa untuk share link video ibadah ini ke teman maupun ke saudara kalian. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan berkat yang sama daripada Tuhan. Oke? Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.